sosial di era digital telah menciptakan perubahan yang signifikan dalam cara individu mengekspresikan diri, membentuk identitas, dan membangun relasi sosial. Media sosial sebagai produk teknologi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga menjadi ruang performatif di mana identitas gender, gaya hidup, dan ekspresi budaya dikonstruksikan secara aktif dan dinamis. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena gender fluid, yakni identitas gender yang tidak tetap dan dapat berubah dari waktu ke waktu, menjadi semakin terlihat pada berbagai platform digital seiring dengan meningkatnya penggunaan gaya berpakaian androgini yang mengaburkan batas antara maskulinitas dan feminitas. Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan religius, di mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, beranggapan bahwa ekspresi identitas gender di luar batasan laki-laki dan perempuan dipandang sebagai hal yang kontroversial atau bahkan menyimpang. Untuk dapat mengetahui sejauh mana media sosial memberikan dampak signifikan terhadap dinamika gender fluid dan gaya berpakaian androgini pada remaja, perkenalkan, nama saya Zihan Amira Humairah Fahmi dan saya bersama partner saya, Muhammad Fajar Maula dari MTS Istiqlal Jakarta, menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Studi Fenomenologi, Dinamika Gender Fluid dan Gaya Berpakaian Androgini pada ruang digital media sosial dalam perspektif sosiokultural dan keagamaan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: pertama, bagaimana media sosial membentuk dan mempengaruhi konstruksi identitas gender non-biner dalam kehidupan remaja generasi Z. 2. Bagaimana individu memaknai tanggapan masyarakat terhadap ekspresi gender dari sudut pandang budaya dan agama. Ketiga, bagaimana generasi muda menegosiasikan identitas diri mereka antara kebebasan digital dan norma sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan subjek yang merupakan generasi Z yang memiliki ketertarikan dengan fashion dan berada di wilayah DKI Jakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara responden, dan wawancara narasumber ahli. Hasil penelitian fenomena androgini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganut berbagai peraturan yang mengikat hak dan kewajiban seseorang yang diatur berdasarkan seks biologisnya. Seiring berkembangnya zaman, media sosial memegang peranan yang sangat penting sebagai wadah untuk dapat mengekspresikan diri dan perwujudan atas diskriminasi gender yang terjadi. Media sosial berperan dalam merubah persepsi mengenai identitas gender, maskulin dan feminin. Melalui media sosial, batasan antar gender mulai mencair dan secara umum telah diterima masyarakat. Media sosial menjadi wadah bagi sebagian orang untuk bebas berekspresi, khususnya bagi pelaku fashion androgini. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 8 dari 11 responden mengatakan bahwa tren fashion androgini dapat dengan mudah mereka temukan, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam inspirasi gaya berbusana yang dapat diakses melalui media sosial. Terdapat beberapa contoh tren yang menjadi bagian dari tren fashion androgini, seperti gaya rambut pendek yang mulai disukai oleh wanita, rambut panjang untuk pria, dan juga berbagai skincare yang digunakan khusus oleh pria. Hal ini menunjukkan identitas androgini tidak hanya terkait dengan permasalahan gender atau peran, akan tetapi sudah menjadi lifestyle khususnya di masyarakat modern. Fenomena munculnya berbagai influencer fashion yang memposting dirinya dengan menggunakan gaya fashion androgini menjadi salah satu cara untuk masuknya tren fashion androgini di masyarakat luas. Dinamika fashion androgini dari sudut pandang sosiokultural dan keagamaan, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa responden mendapatkan tekanan dari beberapa pihak di saat mereka berusaha mengekspresikan gender melalui tren fashion yang mereka gunakan. Kesimpulan penelitian. Penelitian fenomenologi mengenai dinamika gender fluid dan gaya berpakaian androgini pada ruang digital media sosial menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi konstruksi identitas gender non-biner di kalangan generasi Z. Platform digital seperti Instagram dan TikTok berfungsi sebagai ruang ekspresi yang relatif aman, tempat remaja dapat menampilkan diri secara lebih otentik sekaligus memperoleh validasi sosial. Saran ini diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan mixed method untuk mengetahui hubungan antara gender fluid dan kesehatan mental. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.